Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Gamatematika. Di sini kalian akan merasakan bisa matematika karena terbiasa dengan matematika. Nah, jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis singgung. Nah, di sini kalian bisa melihat terdapat garis G dan kurva. Nah, keduanya itu terdapat titik potong P dan Q. Nah, di sini kita memiliki titik potong X, Y di mana X-nya adalah X dan Y-nya adalah Fx. Sedangkan pada titik potong Q kita terdapat titik X plus H dan Y-nya adalah Fx plus H. Kenapa dia X plus H? Karena jarak antara titik ini dan itu adalah apa? Ya, H. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa rumus gradien adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Siapakah Y2-nya? Ayo, siapa? Ya, betul sekali, yaitu Fx plus H dikurangi dengan Fx dibagi dengan siapa X2-nya? Ya, X plus H dikurangi dengan X. Apabila kita sederhanakan, rumus gradiennya adalah Fx plus H dikurangi Fx per, kita buka kurungnya, jadi X plus H dikurangi X. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Ya, betul sekali. X dikurangi X adalah 0, sehingga nilai akhirnya adalah H. Coba kalian perhatikan di sini, ketika saya memiliki titik P di sini, titik P ini adalah sebagai titik putarnya, sehingga titik Q yang memotong kurva Y sama dengan Fx bergerak pada saat itulah H mendekati 0, karena ketika ini diputar dan Q mendekati garis G, maka H akan mendekati 0. Maka titik P dan Q akan berimpit sehingga akan didapat suatu garis singgung di titik P. Jadi, gradien garis singgungnya tersebut kita gunakan limit, yaitu M sama dengan limit H mendekati 0, kemudian hasil dari gradiennya adalah Fx plus H dikurangi Fx per H. Atau kita bisa menyimpulkan bahwa gradiennya adalah turunan pertama dari X. Karena ini adalah turunan pertama dari X. Nah, begitulah untuk mencari gradien dari persamaan garis singgung. Apakah kalian memahaminya? Membutuhkan contoh untuk mengerjakannya? Baiklah, coba kita lihat slide selanjutnya. Di sini saya memiliki soal tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 di titik 3,4. Nah, karena di sini adalah persamaan garis singgung, kita harus mengingat tentang rumus persamaan garis. Kalian telah mempelajarinya saat SMP, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Karena ini merupakan suatu kurva, tidak mungkin bahwa kita menggunakan rumus gradien. Apakah masih ingat dulu waktu SMP? Rumus gradien apa aja coba? Ya, ada Y per X, ya kan? Terus ada apa lagi? Min A per B. Terus kalau misalnya ada Y sama dengan MX plus C,
Di sini gradiennya adalah M, ya kan? Nah, kita tidak mungkin menggunakan rumus ini karena rumus ini bisa digunakan ketika berbentuk persamaan garis. Namun di sini persamaannya berbentuk kurva. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus yang telah ditemukan sebelumnya bahwa gradien dari persamaan garis singgung ini adalah turunan pertama. Jadi kita akan menggunakan rumus ini. Nah, kita langkah pertamanya yaitu mencari terlebih dahulu gradiennya. Diketahui bahwa Y sama dengan E kuadrat min 2X min 3. Nah, karena kita ingin mencari gradiennya dan gradien adalah turunan pertama dari Y, maka kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama dari X kuadrat adalah, ayo berapa? Nah, tinggal kita turunin aja ya, kan udah pertemuan sebelumnya sudah dibahas nih. Kalau turunan dari suatu fungsi Y sama dengan AX pangkat N adalah apa? Ya, A kali N. Jadi ini tinggal diturunin aja ya ke sini ya. Nah, terus X N min 1. Jadi kalau turunan dari X kuadrat tinggal kita turunin aja nih. 2 kali X. Nah, pangkatnya dikurangi 1, berarti pangkat 1 dikurangi 2. Nah, X itu apa pangkatnya? Ya, 1 ya. Nah, kita turunin aja. Berarti kali 1 dikali X, 1 dikurangi 1. Nah, turunan dari suatu konstanta adalah, ya, benar sekali, adalah 0. Sehingga turunan pertamanya dari X kuadrat min 2X min 3 adalah 2X min 2, karena X pangkat 0 adalah, ya betul sekali, X pangkat 0 adalah 1. Nah, kalau kita sudah mendapatkan gradiennya, kita tinggal mensubstitusikan nilai X-nya. Mana yang kita substitusikan, yaitu titiknya di sini. Nah, 3,4 itu artinya apa? Ya, jadi X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 4. Kita substitusikan nilai X-nya ke sini, berarti turunan pertama atau gradiennya adalah 2 kali, ambil 3 apa 4? Ya, 3 ya, kan di sini udah diketahui bahwa titiknya X adalah 3 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 6 dikurangi 2 atau 4. Mudah kan? Nah, tinggal kita substitusikan di sini di rumus persamaan garis. Berarti Y, nah Y satunya siapa nih? Nah, ini ya, jadi Y satunya itu adalah 4 dan X satunya adalah 3. Jadi kita substitusikan, M-nya adalah berapa? Ya, 4 ya ini yang udah kita dapat tadi. 4X min X satunya adalah 3. Kita kalikan, Y min 4 sama dengan 4X min 12. Y min 4, agar di sini 0 berarti tambah 4. Karena sebelah kiri ditambah 4, sebelah kanan juga ditambah 4. Berarti Y sama dengan min 4 tambah 4 adalah 0, 4X min 8. Nah, mudah sekali kan? Jadi persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan E kuadrat min 2X min 3 di titik 3,4 adalah Y sama dengan 4X min 8. Gimana? Mudah kan? Nah, pertama tadi kita harus mencari gradiennya, yaitu mencari gradien. Nah, caranya gimana tadi? Kita cari turunan pertamanya. Yang kedua, mensubstitusikan apa? Ya, jadi mensubstitusikan nilai M, X1 dan Y1 pada persamaan Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Nah, di mana gradiennya adalah turunan pertama.
pertama. Nah, sangat mudah sekali kan? Cuman 2 langkah ini. Oke, contoh kedua. Nah, ini contoh kedua ya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat yang tegak lurus. Nah, di sini ada kata kuncinya tegak lurus dengan garis Y min 2X sama dengan 1. Nah, kalau tegak lurus, ingatnya apa sih teman-teman? Nah, ini ya, kalian pasti ingat waktu ini soalnya tuh nyambung banget sama pelajaran SMP. Nah, di sini tuh kalian bakal ngerasa kalau matematika itu bener-bener continue banget ya. Jadi kalau misalnya kalian kurang paham sama pembelajaran sebelumnya, ya kalian harus lebih semangat lagi nih biar semakin paham. Nah, ini jadi kalau misalnya tegak lurus itu ingatnya sama apa? Ya, M1 kali M2 sama dengan min 1. Oh no. Oke, ini diulangi ya. Jadi kalau syaratnya tegak lurus itu kita harus ingat dengan M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, tentu kita harus tahu dong M1-nya siapa, ya nggak sih? Nah, nanti biar kita tuh bisa tahu nih M2 itu yang tegak lurusnya dari M1 kayak gitu. Jadi kalau misalnya sejajar itu kita nggak usah nih nyari kayak gini, nyari M2-nya. Tapi kalau misalnya tegak lurus, kita butuh banget nih untuk mencari M2-nya kayak gitu. Nah, tadi caranya gimana teman-teman? Masih ingat nggak? Nah, tadi kan langkah pertama itu mencari gradien. Nah, gradiennya apa tadi? Itu dari turunan pertama. Nah, di sini Y-nya itu adalah X kuadrat. Berarti kalau turunannya itu adalah 2X. Ya kan? Nah, di sini itu kan langkah selanjutnya kan kita tinggal ini ya, mensubstitusikan nilai dari gradiennya, kemudian X1-nya sama Y1-nya. Tapi kendalanya apa teman-teman? Nah, kita itu belum tahu X1 sama Y1-nya. Setuju nggak? Nah, ya kan, nggak ada kan. Nah, karena itu kita bisa nyari terlebih dahulu. Nah, ini kan dibilangin kalau dia itu tegak lurus dengan Y min 2X sama dengan 1. Nah, kita bisa cari gradiennya dari persamaan garis ini dulu. Nah, jadi kita cari aja nih Y min 2X sama dengan 1. Nah, ini kalian bisa cari gradiennya dengan mengingat-ingat rumus SMP ya. Jadi kayak misalnya kalau bentuknya kayak gini kan bisa diganti nih, Y min 2X min 1 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kalian bisa cari gradiennya dengan rumus min A per B. Siapa sih A? Ada yang masih kan nggak A itu siapa? Nah, bener banget, A itu yang di depannya X. Nah, yang di depan X itu siapa? Min 2, berarti min 2. Kemudian B-nya siapa? B itu, nah bener banget, di depan 1. Kok 1 sih? Maksudnya Y ya. Nah, ya ini salah ngomongnya. Jadi yang di depannya itu siapa? Angka 1. Maksudnya seperti itu, gitu. Nah, ini hasilnya adalah min kali min, yaitu 2. 2 dibagi 1 adalah 2. Setuju nggak? Tapi ini tuh kalau gradien yang sejajar. Nah, kan kita mau carinya yang tegak lurus. Nah, kita tinggal pakai nih rumus yang ini nih. Nih yang di kotak ini ya. Nih, jadi ini adalah M1-nya ya. Nah, M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, kan dapet nih gradiennya itu 2. 2 kali M2 min 1. M2-nya adalah min 1 per 2. Gampang kan? Gampang kan? Nah, sekarang kan udah dapet nih M2-nya min setengah. Nah, di lain sisi kita tuh punya juga nih gradiennya adalah 2X.
Nah, ya udah tinggal kita masukin aja deh. Nah, jadi kita samain ya. Ini 2x gradien yang ini yang kita cari tadi sama dengan min setengah. X-nya adalah berapa? Berapa teman-teman? Ya, min 1/4, ya kan? Jangan bilang kalian ada yang nggak tahu deh min 1/4 dari mana. Oke, kita cek di sini ya. Nah, kan biar tinggal X doang, sebelah kiri dibagi sama 2. Nah, kalau sebelah kiri dibagi 2, maka sebelah kanan juga dibagi 2. Nah, min setengah dibagi sama 2. Atau min setengah dikali sama, ya bener banget, setengah. Nah, hasilnya adalah min 1/4. Gampang kan? Nah, ini udah dapat nih nilai dari X-nya. Sekarang kita mau cari Y-nya. Nah, Y itu bisa kalian substitusikan ke sini nih. Jadi, kita substitusikan Y sama dengan X kuadrat. X-nya siapa? Min 1/4. Nah, jangan lupa ya kalau misalnya mau mengkuadrat kayak gini, apalagi ada negatifnya tuh pakai kurung. Biar kalian tuh nggak lupa kalau X-nya itu ada negatifnya. Nah, kuadratin ya jadi 1/16. Nah, tadi kan bilang harus mensubstitusikan M. M-nya udah dapet kan tadi nih. Terus X-nya juga udah dapet. Kemudian Y1. Ya udah, kita pakai rumusnya aja. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, kita lanjut di sini ya. Nih, tadi kalian udah dapat nilai dari M-nya adalah min setengah. Kemudian X1-nya adalah min 1/4 dan Y1-nya adalah 1/16. Tinggal kita substitusikan ke rumusnya aja, yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kita substitusikan 1/16, M-nya min setengah, X min negatif 1/4. Y min 16 sama dengan min setengah X negatif kali negatif adalah positif. Nah, berarti di sini positif dikali negatif adalah negatif. Berarti negatif 1/8. Nah, biar, maaf ya, ini 1/6. Nah, biar nggak bentuk pecahan, kita kaliin aja sama berapa? Nah, kita kaliin yang paling besar. Penyebutnya adalah 16. Kita kaliin 16. Berarti 16Y min 1 sama dengan min 8X min 2. Nah, kita kumpulkan aja di sebelah kiri, berarti 8X plus 16Y min 2 pindah ruas ke kiri, jadi min 1 tambah 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 8X plus 16Y plus 1 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan X kuadrat yang tegak lurus dengan garis Y min 2X sama dengan 1. Oke teman-teman, sekian pembahasan matematika hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Jam Matematika. Dan aku ingetin ya, buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sekian hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!